Sekali lagi mari kita baca firman Tuhan ini. Yeskel pasalnya yang ke-43 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Firman Allah berkata seperti ini, saya akan mulai. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Ayat 2. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Ayat 6. Dan berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Kita baca sampai di situ. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-43, ini sangat penting. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku. Saudara, Alkitab mengatakan kemuliaan Tuhan kembali ke bait suci. Inilah hal yang Tuhan taruh bagi kita semua hari-hari ini. Tuhan mengharapkan bait suci Tuhan. Tuhan mengharapkan gereja Tuhan. Tuhan mengharapkan saya dan saudara berada di sekeliling tahta Tuhan. Saya dan saudara terhubung dengan tahta Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang terhubung dengan hadirat Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan, ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku. Saudara, saya dan saudara, sekali lagi saudara, biarkan firman Tuhan ini, perkataan ini menjadi rema bagi saya dan saudara. Tuhan sedang mengharapkan gerejanya terhubung terus menerus dengan tahta Tuhan. Tuhan mengharapkan gerejanya adalah orang-orang yang memiliki akses dengan tahta Tuhan. Tuhan mengharapkan saudara, pemimpin-pemimpinnya, hamba-hamba Tuhannya adalah orang yang memiliki akses dengan hadirat Tuhan. Sudah sekian waktu lamanya kemuliaan Tuhan pernah meninggalkan bait suci. Kenapa? Hadirat Tuhan, tahta Tuhan, pemerintahan Tuhan dengan gereja menjadi tidak ada hubungan, terputus koneksi. Gereja berjalan seperti biasanya. Itulah sebabnya gereja berjalan dengan cara-cara dunia, sangat duniawi. Saudara, sangat manusiawi. Kenapa? Karena gereja tidak punya akses untuk apa saudara terhubung dengan hadirat Tuhan. Hari ini, inilah waktunya kembali Tuhan akan memulihkan gereja. Sudah berhenti gereja yang biasa, tetapi akan muncul yang saudara Tuhan nubuatkan kepada Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, jemaatku. Allah maut tidak menguasainya. Allah maut tidak bisa berpengaruh atas dia. Apa yang dia ikat di bumi terikat di surga. Apa yang dia lepas di bumi terlepas di surga. Dan kepada gereja ini akan kuberikan kunci-kunci yang akan membuka setiap pintu yang tertutup. Gereja akan berjalan dalam otoritas. Kapan itu? Hari-hari ini. Kapan itu? Sudah tiba saatnya. Gereja tidak akan menjadi duniawi lagi, manusiawi lagi. Kenapa menjadi duniawi? Kenapa menjadi manusiawi? Karena sudah lama gereja tidak punya hubungan dengan surga. Gereja tidak punya hubungan dengan tahta Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku membongkar itu bait suci, pedagang-pedagang merpati, penukar-penukar uang. Kenapa? Karena gereja yang Tuhan temukan menjadi gereja yang mandul, gereja yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana-mana kejahatan terjadi. Kenapa saudara? Tidak ada lagi mujizat, tidak ada demonstrasi ilahi, tidak ada kuasa ilahi. Karena sekian waktu lamanya para imam-imam telah menjauh daripada Tuhan. Inilah waktunya. Saya percaya bahwa ketika Pak Gembala mendapatkan firman Tuhan ini sudah beberapa bulan, saudara ya, bulan yang lalu, saudara, Tuhan sedang menegaskan sesuatu hal, saudara, bahwa saya dan saudara menjadi orang yang terhubung dengan tahta Tuhan.
Saya dan saudara adalah orang-orang yang memiliki akses dengan hadirat Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang, saudara, yang tidak terputus. Saudara, untuk apa saudara? Alkitab berkata, jika engkau menghampiri tahta kasih karunia, engkau akan menerima pertolongan tepat pada waktunya. Kenapa saudara? Ada akses untuk pertolongan, ada akses untuk perlindungan, ada akses untuk kesembuhan, ada akses untuk mujizat. Apa yang kau khawatirkan? Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asalkan apa saudara? Gereja kembali. Makanya Tuhan bilang tahta. Ketika kemuliaan Tuhan memasuki bait suci, apa yang Tuhan pulihkan? Hubungan. Tahta Tuhan ada di sana. Kenapa saudara? Alkitab berkata, Yesaya adalah hamba Tuhan yang terhubung dengan tahta Tuhan. Dia lihat di sana ada penyembahan. Dia lihat di sana ada para serafim. Yohanes adalah orang yang diundang oleh Tuhan. Mari naiklah kemari. Kenapa engkau harus melihat apa yang ada di sekeliling ruang tahta? Oh saudara, hari ini saya berdoa, biarlah realita hadirat Tuhan, kuasa Tuhan kembali saya dan saudara. Bukan orang yang terputus dari hadirat Tuhan, bukan orang-orang saudara yang jauh daripada Tuhan, tetapi kita yang jauh menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Perhatikan dengan baik, apa akibatnya jika gereja tidak terhubung dengan hadirat Tuhan? Akibatnya di kitab Yeremia, para nabi-nabi saudara mengajarkan sesuatu yang bohong. Berita yang disampaikan adalah berita bohong. Mereka bilang apa? Damai, damai, diberkati, diberkati. Lalu Tuhan bilang apa? Siapa yang suruh pada orang? Mereka adalah nabi-nabi pembohong, mengabarkan berita. Kenapa? Mereka tidak dapat lagi informasi, kata Pak Yosua, informasi dari surga. Kenapa? Sudah terputus. Akhirnya mereka mulai bohong. Akhirnya mereka mulai mereka-reka. Akhirnya mereka mulai meramal. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah mengutus nabi-nabiku untuk berkata-kata seperti itu. Itu berita dari mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan lagi berita dari surga. Hari ini saya berdoa, yang kita perlukan adalah sound from heaven, suara dari surga. Yang kita butuhkan adalah firman-Nya. Yang kita butuhkan adalah saudara, suara daripada Tuhan sendiri. Itulah sebabnya bagaimana kita dapat berita supaya tidak berita bohong, berita hoaks, berita rekaan. Yeremia 14 ayat 14. Ini ayat cantik. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu berbuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka membuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Saudara, Alkitab bilang kita sudah berfirman, sudah terputus. Mereka sudah tidak dengar lagi. Alkitab berkata saudara, Tuhan tidak berfirman. Yang mereka katakan, yang mereka perintahkan, yang mereka nubuatkan, semuanya yang pertama apa? Berita palsu. Yang kedua berita bohong. Yang ketiga berita kosong. Yang keempat berita tipu. Yang kelima berita rekaan sendiri. Kenapa? Aku tidak berfirman. Tuhan bilang. Jadi saudara, bahkan kenapa mereka saudara, mereka bilang apa kepada Israel? Damai, damai. Yesaya 48 ayat 22. Hari itu orang Israel buat dosa. Hari itu orang Israel bersundal. Hari itu orang Israel menyembah Baal. Dan mereka tetap mengatakan, nyanda apa-apa, damai ngone pe hidup, damai ngone pe hidup. Dan Tuhan bilang dasar ngone semua palsu. Alkitab bilang tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini gereja akan kembali kepada saudara berita penting, berita dari sorga, berita Injil itu. Apa itu Injil? Jika gereja menyampaikan berita berkat tanpa pertobatan, itu dusta. Jika gereja menyampaikan saudara, ingat, berkat tanpa pertobatan itu dusta. Berkat tanpa perubahan hidup itu dusta. Ya saudara, kemuliaan tanpa salib itu bohong. Alkitab mengatakan, saliblah yang membuat Kristus dimuliakan. Ia telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati, mati di kayu salib.
Oleh sebab itu Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi dengar dengan baik, jika gereja mengabarkan saudara sukses tanpa pertobatan, itu bohong. Jika gereja mengabarkan sukses tanpa doa, itu bohong. Jika gereja mengabarkan saudara berkat tanpa perubahan hidup, tanpa perubahan karakter, itu bohong. Keluarlah dari gereja yang seperti itu. Dan satu saat kalau gereja ini berubah, tidak ada lagi tentang salib, tidak ada lagi tentang pertobatan, tidak ada lagi tentang pengampunan dosa, tidak ada lagi tentang perubahan hidup, tidak ada lagi tentang Kristus yang dimuliakan, yang ada hanya manusia. Keluarlah dari gereja. Karena gereja sudah lupa akan Tuhan. Yang mereka katakan adalah tanda-tanda bohong. Mereka katakan kepada umat Israel pada saat itu, damai, damai. Sementara umat Israel berbuat dosa, mereka katakan damai, ndak apa-apa. Dan Tuhan berkata, ngoni nabi-nabi bohong. Yang ngoni mesti lakukan adalah menyampaikan kepada umat Tuhan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi Allah menginginkan pertobatan orang berdosa. Amin. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, saudara, ini adalah zaman akhir. Ini adalah akhir zaman. Gereja harus kembali kepada posisinya untuk terhubung dengan tahta Tuhan, supaya gereja dapat memberitakan apa yang Tuhan sampaikan. Gereja memberitakan apa yang Tuhan mau. Jika gereja tidak lagi memberitakan tentang kekudusan dan takut akan Tuhan, kesucian, karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, itu sudah tidak benar, itu sudah tidak betul. Saudara dan saya harus mengerti bahwa hari-hari ini Tuhan sedang kembali ke bait sucinya. Oleh sebab itu, biarkan saya dan saudara menerima berita dari surga, berita tentang pengampunan, berita tentang mujizat, bahwa di tengah kehidupanmu, sepanjang gereja hidup benar di hadapan Tuhan, gereja mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, apa yang mustahil bisa menjadi nyata, apa yang tertutup bisa Tuhan buka. Tapi sebaliknya, jika gereja mengajarkan kesuksesan dan kenyamanan tanpa salib, tanpa penderitaan, tanpa pertobatan, tanpa doa, gereja telah merosot dan jatuh di dalam lubang yang dalam. Oleh sebab itu, Alkitab mengatakan hal pertama yang dibuka di dalam kitab Wahyu adalah perombakan dalam gereja Tuhan. Adalah saudara, perumukan dalam gereja Tuhan. Tuhan bilang kepada jemaat Efesus, ya kan? Tuhan bilang, katakanlah akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, dia datang dengan kemuliaannya. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, dia datang saudara ya. Alkitab berkata dia berikat pinggang dari lenan, berjubahkan ya saudara, berikat pinggang dari emas, berjubah dari lenan, dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam. Dia datang dalam kemuliaan. Itulah sebabnya Yohanes yang pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, Yohanes itu orang yang suka menyandarkan bahasa Jawa bilang, di dada daripada Tuhan Yesus. Hari itu Yohanes terkejut, Yohanes jatuh tersungkur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Saudara, Yohanes seperti orang mati. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Katakanlah kepada gereja di Efesus, ya, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oleh sebab itu, engkau telah terputus dari hadiratku. Inilah waktunya engkau harus bertobat. Kepada jemaat Laodikia adalah jemaat paling kaya, sangat kaya. Pernah terjadi di jemaat Laodikia itu, saudara, di daerah itu gempa bumi. Saudara, setelah selesai gempa bumi, mereka bangun itu gereja hanya dalam waktu hitungan yang tidak lama, karena mereka adalah orang-orang kaya. Tapi Tuhan berkata, engkau merasa kaya? Aku berkata kepadamu, engkau miskin, telanjang, buta. Kalian memang banyak uang, tetapi kalian telah kehilangan aku. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan suam-suam kuku atau lau-lau, orang Manado bilang. Ya saudara, kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Tuhan bilang kepada gereja, kepada berapa jemaat? 7 jemaat. Kepada jemaat yang di Sardis, Tuhan berkata apa? Engkau setia, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Kepada jemaat di Philadelphia,
Oh, jemaat di Philadelphia, kekuatan mereka tidak seberapa, tapi mereka sangat taat pada firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku akan membuka pintu bagimu yang tidak akan ditutup oleh seorang pun. Kalau aku buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau aku tutup, tidak ada yang bisa buka. Mereka jemaat Philadelphia memiliki akses dengan Tuhan, sehingga terjadi apa? Open the door. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka. Amin. Apa yang Tuhan mau? Kenapa Tuhan datang? Berita yang pertama, dia bilang, Yohanes, kasih berita apa gereja? Karena gereja, Tuhan akan berikan gereja kesempatan untuk apa saudara? Dipulihkan, disembuhkan, kembali kepada apa yang Tuhan maksudkan. Status, ya saudara, gereja itu adalah mempelai. Tuhan beli gereja dengan apa? Ketika lambung Tuhan Yesus ditusuk, keluarlah darah dan air. Dia beli gereja dengan harga yang mahal. Darah dan air, itulah harga gereja. Dia beli gereja dari seorang perempuan yang hidup dalam kegelapan menjadi eklesia, perempuan yang memiliki otoritas, perempuan saudara yang memiliki kemuliaan. Saudara lihat dalam Wahyu 12 ada seorang perempuan, di atasnya ada apa saudara? Bulan dan matahari. Itulah gambaran gereja, itulah gambaran hidup saya dan saudara. Hari ini saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi bongkar paradigma kita dengan gereja. Gereja bukan pencatatan nama. Saudara anggota jemaat itu wajar. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Kita warga negara Indonesia. Tapi ingat apa yang rencana Tuhan bagi gereja. Di gerejalah tanam dengan baik, malaikat turun naik. Di gerejalah kuasa ilahi dinyatakan. Di gerejalah mujizat Tuhan dilepaskan. Itulah gereja. Sepanjang apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, engkau harus berjalan dengan iman. Engkau harus berjalan dengan percaya. Selama gereja terhubung dengan tahta Tuhan, jangan pernah takut. Apa yang ada di sorga bisa pindah ke bumi. Oh saudara, apa transaksinya? Iman. Orang benar hidup oleh iman. Engkau hidup karena percaya, bukan karena melihat. Engkau hidup karena percaya. Engkau yakin satu saat sesuai dengan kepercayaanmu, suamimu bertobat, anak-anakmu bertobat. Hari ini engkau belum lihat karena memang engkau hidup tidak karena melihat, tapi karena percaya. Orang benar hidup oleh iman. Orang hidup iman. Oh saudara, hidup karena percayanya. Dan tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Hari-hari ini kuatkan hatimu. Oh, Alkitab menulis 6 kali yang saya baca. Tuhan bilang pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 4 kali di Yosua 1, Tuhan bilang, kuatkan teguhkan, kuatkan teguhkan, kuatkan teguhkan, kuatkan teguhkan. 2 kali Musa bilang, mau ikut Tuhan, mesti kuat hati. Mau ikut Tuhan, mesti teguh hati. Apa itu teguh? Tidak bergoyang. Apa itu teguh? Kokoh. Apa itu tidak berubah? Ya saudara, engkau tetap percaya, engkau tetap yakin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan gereja, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tawa, lidah kita akan bersorak-sorai. Orang yang menabur berjalan maju, menabur benih, oh sambil menangis akan pulang membawa berkas-berkasnya. Itu janji Tuhan bagi gereja. Pegang janji Tuhan hari-hari ini. Yakin janji Tuhan hari-hari ini. Engkau belum lihat hari ini, tapi sebentar bisa terjadi. Karena Tuhan kerja suddenly, tiba-tiba, tiba-tiba. Mujizat terjadi, tiba-tiba kuasa terjadi, tiba-tiba hidupmu diubahkan, masa depanmu diubahkan, hidupmu dipulihkan. Amin. Apa itu pemulihan? Sakit menjadi sembuh. Apa itu pemulihan? Hidup yang dulunya karakter buruk diubah Tuhan menjadi karakter yang apa saudara? Sabar. Kasih itu sabar. Bukan cuma sabar ketika orang marah, tapi sabar menanti janji Tuhan. Itu sabar. Sabar. Pendeta, ini tahun ke-22 saya berdoa. Tunggu 22,5 atau 22,4. Ya, Tuhan bisa, iya. Tuhan bisa lakukan sesuatu. Sampai orang di tanah Negeb, itu kan Mazmur 126 itu tanah Negeb. Itu tanah Negeb kering, kering. Karena itu dekat padang gurun. Tiba-tiba, saudara, itu air entah datang dari mana. Tiba-tiba tanah Negeb itu menjadi sungai. Para ahli mengatakan, ini tidak masuk akal. Air dari mana ini? Ini kan padang gurun, tidak ada mata air di daerah ini. Tapi Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Sekali-sekali saudara pergi ke Israel, singgahlah di tanah Negeb.
Yang mau ke Israel angkat tangan. Amin. Jadilah menurut imanmu. Tolong bawa akang pak kita. Haleluya. Oh iya saudara, kering. Itu jadi sejarah dunia. Para ahli mengatakan, dari mana ini air ini? Makanya Tuhan bilang, ketika Tuhan memulihkan keadaanmu seperti orang mimpi kering begini, tiba-tiba wah bisa jadi banjir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa? Karena gereja, tadi dikatakan gereja ini dia banyak menangis. Mari dia maju. Gereja yang menangis sambil menabur benih, berjalan maju, satu saat pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Orang yang menangis, satu saat engkau akan tertawa. Amin. Alkitab berkata ada jalan nikmat. Apa itu jalan nikmat? Mazmur 84. Jalan air mata. Mau pergi Yerusalem, ada tuh tampah. Saudara, ditumbuhi oleh tanaman yang bahannya untuk membuat balsam. Jadi mata kasih yang mama nangis terus kalau lewat situ. Cuma tidak ada lewat jalan lain. Itu satu-satunya jalan, itulah jalan nikmat. Tuhan membuat mata air. Air mata Tuhan ubah jadi mata air. Air mata dengan mata air beda jauh sayang. Saudara ya, tapi Tuhan janji. Ya saudara, air mata dengan Tuhan, air mata doa, air mata pujian penyembahan. Asalkan bukan air mata drakor, drama karombasan. Saudara ya, air mata dengan Tuhan. Oh Tuhan ingat, Tuhan simpan. Oh air matamu dari tahun berapa? 10 tahun lalu? 9 tahun lalu? Tenang, di surga ada cawan. Doamu, pendeta tong sudah 24 jam belum cukup, belum. Tabungan syukuran begini di atas toh. Semua fall dia, semua fall. Fall, kasih fall, amin. Kasih fall, karena tiba saatnya cawan itu. Alkitab mengatakan Wahyu 5 ayat 8, Wahyu 8 ayat 5. Akan dibalikkan kepadamu. Jawaban Tuhan akan datang dalam hidupmu. Amin, amin. Yang akan terus berdoa, terus menangis untuk kota bangsa. Lambaikan tangan saudara, haleluya. Haleluya. Amin. Yang angkat tangan akan ikut doa 40 jam. Haleluya. Amin saudara. Kita akan melihat aktivitas ilahi di ruang tahta. Amin. Alkitab berkata, makanya Tuhan bilang, ketika dia kembali ke bait suci, apa yang dia bilang pertama? Tahtaku ada di sini. Ingin kemuliaanku tidak pergi, kalian harus terhubung dengan ruang tahta. Tanpa itu aku akan pergi. Nah, hari ini mari kita lihat. Makanya Tuhan bilang, inilah tempat tahtaku. Itulah yang namanya puncak gunung. Saudara, untuk ke puncak gunung, Musa pernah bawa Elia. Keluaran, kita lihat sejenak, 24 ayat 13. Yuk kita baca. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa atas gunung Allah itu. Untuk naik ke puncak gunung, Elia pernah bawa bujangnya. Betul? Elia kan bilang bujang itu, naik, cek akang. Saudara, untuk naik ke puncak, Tuhan pernah bawa siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Untuk berdiri perang di puncak bukit, Musa pernah didampingi oleh siapa? Harun dan Hur. Untuk naik ke puncak, bawalah keluarga rohanimu, bawalah umat Tuhan. Jangan biarkan dan saudara yang sendiri di puncak. Kenapa saudara? Naiklah ke puncak. Tuhan sebenarnya suruh bawa ini umat Tuhan mau beribadah naik ke gunung. Mereka orang nih mau. Yang suka cuma satu, Musa, Yosua. Kalau saudara baca, walaupun pada waktu menerima 2 loh batu itu mungkin ada jarak, saudara, tapi setidaknya Yosua telah naik ke puncak gunung. Kira-kira 700 atau 800 meter itu gunung Sinai. Jauh jauh. Yang ke Israel so pernah pergi toh, gunung batu kata itu. Betul, batu, ya betul, gunung batu. Pergi pulang, yang kan, ya. Hele dari kirian ke gereja, rasa berat. Apalagi mau naik ke Sinai, saudara ya. Kalau seberapa kali balik, aduh balik lagi.
Ya saudara, tapi ini naik ke Gunung Sinai, naik, bukan lurus, naik ke gunung ada harganya. Ada gunung yang tertinggi di dunia, namanya Gunung Everest, benar ya? Di Himalaya, 21.000 sekian kaki. Dan untuk sampai ke puncak, percayalah orang tidak boleh sendiri. Karena orang yang pernah menaklukkan puncak itu tahun 1800 atau 1500, mereka penasaran, tidak pernah ada yang pernah bisa sampai ke puncak. Saudara, kenapa? Karena medannya terlalu berat. Kenapa? Bawaan mereka kan mereka perlu makan, perlu minum. Ternyata perlu makan dan minum itu butuh 200 orang baru mau sampai di kaki gunung. Belum naik. Itu saudara mesti orang-orang terlatih, orang-orang yang siap. Saudara ingin, orang yang siap, saudara kena angin, kena hujan, udara, dan harus kerjasama sampai 2 orang. Saudara mencapai puncak, semua bergembira. Saya ingat puncak gunung Tuhan. Kita harus kerjasama supaya saya dan saudara tolong mereka yang belum sampai ke puncak, saling menopang supaya kita sampai ke puncak. Karena Alkitab berkata di puncak itulah Gunung Maha Kudus. Amin. Kita tidak boleh sendiri. Ajak keluargamu, ajak komselmu, ajak saudaramu. Kenapa? Naik ke puncak. Ketika mereka sampai ke puncak, mereka dicatat di dalam apa itu? Kalau apa dunia? Guinness. Iya, begitulah kira-kira. Saudara ya, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesuatu yang besar. Gunung itu ditaklukkan. Mereka naik ke puncak itu dengan pertolongan saudara-saudara seiman. Kemarin waktu kita doa 24 jam. Saudara ya, serasa seperti mau naik gunung. Semakin hari, saudara ya, ada yang semua tak tidur, ada yang selalah. Ya saudara, tolong yang lain. Waktu saudara jam 4 pagi saya melihat, aduh kita bilang begini, oh Tuhan ampuni hambamu. Kita bilang tapi kekuatan cuma cukup sampai di sini. Ya, karena ini mengantuk soalnya tidak bisa. Tiba-tiba masuklah 3 orang jam 4 pagi. Saya bilang puji Tuhan, tolonglah dilanjutkan. Mereka lanjutkan sampai jam 7. Mereka bilang cuma boleh sampai jam 7 Bu. Ada yang mau kerja jam 10. Aduh masih 1 jam. Sampai jam 6. Saudara tahu jam 6 para pendoa bilang begini, torang sudah ditidur, torang lanjutkan Jo. Aduh genap 24 jam kita mencapai puncak. Kenapa? Karena kita kerjasama. Karena kita saudara ya sama-sama untuk apa saudara? Kita berdoa bersama. Kita bergandengan tangan bersama. Dan kita akan mengalami mujizat korporat, mujizat bersama. Tiba-tiba Alkitab berkata, turunlah lidah-lidah nyala api. Saudara, dalam bentuk nyala api. Mereka yang tadinya berkata, saudara dari 500 orang, 380 tersingkir. Tertinggal 120 orang. Padahal yang suruh bukan pendeta, yang suruh bukan rasul, yang suruh bukan gembala, yang suruh berdoa Tuhan Yesus. Asli Tuhan Yesus ada suruh 380 orang yang tidak beki. Saudara ya, iya cuma 120 orang. Dan saudara Tuhan tidak bilang, Tuhan cuma bilang tunggu di Yerusalem. Tidak bilang hari keberapa. Mungkin yang lain. Ya saya membayangkan Tuhan, ini tafsiran kalau salah mohon maaf. Apakah di hari pertama masih 500, hari kedua 400, hari ketiga mana jatuh janji Tuhan 300, lebih hari lebih surut, lebih hari tak tinggal 120. Ataukah dari pertama memang hanya 120 orang? Dan hari itu Alkitab menggunakan kata suddenly, tiba-tiba, mendadak langit terbuka. Dan tiba-tiba hurabasheka narabasheke. Oh saudara, lidah seperti nyala api. Hari itu gereja ditabiskan. Hari itu gereja dilantik. Roh Kudus turun, tanda pelantikan kepada eklesia, tanda pelantikan kepada gereja Tuhan. Mulai hari itu gereja akan terus terhubung dengan apa? Roh Kuduslah penghubung itu. Roh Kuduslah yang melantik gereja. Roh Kuduslah yang mentabiskan gereja. Kenapa? Karena gereja taat untuk berdoa. Dan sejak hari itu mujizat terjadi. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi yang nama Yesus Kristus berjalanlah. Orang yang lumpuh 40 tahun berjalan. Orang yang terikat dilepaskan. Orang yang termakan oleh sihir dibebaskan. Kenapa? Karena gereja beroperasi dengan kuasa. Sejak hari itu
Jemaat tidak menjadi jemaat yang biasa. Alkitab berkata, anak penghiburan sekelas Barnabas, anak yang cuma biasa, telah menjadi nabi, telah menjadi rasul. Mereka bergerak ke bangsa-bangsa, mereka bergerak di tengah penganiayaan. Sekalipun ada yang mati di antara mereka, mereka tidak pernah terhentikan. Kenapa? Karena mereka terhubung dengan Roh Kudus di tahta Tuhan. Mereka meyakini hari itu pun, di tengah kematian pun, Stefanus lihat surga terbuka. Oh, makanya Paulus bilang, kalau gereja masuk dalam rahasia ini, tidak ada yang dapat memisahkan gereja dari kasih Kristus. Penganiayaankah, penderitaankah, kematiankah, tidak akan pernah bisa, karena gereja bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini hanya ini kekuatan kita. Untuk apa? Terhubung. Itulah sebabnya kita terus berdoa. Itulah sebabnya kita terus bersyafaat. Alkitab mengatakan, bangunlah Musa, bangunlah Yosua. Hal pertama, saudara, hal kedua yang Tuhan ingatkan bagi gereja, ayo bawalah keluargamu naik ke puncak. Ayo tolonglah temanmu. Ayo untuk bersama-sama mendaki ke puncak gunung, masuk dalam hadirat Tuhan. Ayo topanglah dia. Mungkin sudah lama di antara jemaat engkau sudah tidak lagi berdoa. Saya dan saudara mungkin sudah tidak lagi baca firman. Inilah waktunya mereset. Apa itu reset? Pengaturan ulang. Amin. Start baru. Inilah waktunya engkau bangkit kembali. Ini waktunya engkau bangun kembali. Ini waktunya engkau tinggalkan yang suam-suam. Saya dan saudara kembali bergerak. Dengan apa? Ada yang tolong saudara. Ada temanmu. Ya saudara, itulah doa 40 jam. Makanya doa 40 jam itu dibuat per komsel. Saya percaya angka 40, saudara, di dalam firman Tuhan adalah angka mujizat, angka pertolongan masa yang baru. 40 tahun mereka terputar-putar di padang gurun, tapi waktunya, mereka akan berdiri keluar dari padang gurun itu. 40 harinya Goliat mengintimidasi saudara Israel pagi petang selama 40 hari, 80 kali. Tapi hari yang ke-40 berdirilah Daud. Dan Daud mengalahkan Goliat. Saya percaya, saya dan saudara akan bangkit menjadi penakluk raksasa, menjadi orang yang mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kita adalah orang-orang yang tidak akan tinggal diam, tapi kita akan menginjak ular dan kalajengking, masuk dalam tata Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. 40 hari lamanya, saudara. Pada saat itu Nuh membuka jendela, dan itu adalah sebuah awal yang baru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 40. Ini adalah hari yang ke-40. Saudara, almarhumah hambanya Ibu Nova dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, kita akan masuk juga dalam doa 40 jam. Ya, karena tanggal 5 kita akan KKR. Karena kita percaya hanya kuasa Tuhan yang dapat menjamah jiwa-jiwa. Hanya kuasa Tuhan yang dapat mengubah setiap orang. Hanya kuasa Tuhan yang mampu untuk mengangkat mereka dari lubang yang dalam. Kita hanya minta kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat aktivitas ilahi dalam Wahyu pasalnya yang kelima. Ini poin paling penting. Wahyu pasalnya yang keempat maksud saya. Ada pendeta James? Wahyu pasal 4 ayatnya yang pertama, 2 dan 3. Kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara hitung kata tahta di dalam Wahyu 4, Wahyu 5. Di dalam kata tahta, saudara, di dalam kitab Wahyu adalah paling banyak. Paling banyak. Nanti saudara cari ya di Google atau di Alkitab pencari. Nanti saudara ketik tahta, itu di kitab Wahyu. Saudara, itu paling banyak. Tahta Tuhan, hadirat Tuhan. Nah, kita loncat di dalam ayatnya yang keempat. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ayat 5. Ayat 3, tadi kita terlompat. Ayat 3.
Wow. Nah saudara, kalau saudara jadi Yohanes, saudara baca kitab Wahyu dan saudara membayangkan kita tuh jadi Yohanes, saudara akan terkagum-kagum. Cuma jangan takut. Kaki saudara terkagum, kalau saudara bilang kaki ibu saudara tak balik. Saudara ya, ini Yohanes naik, segera aku dikuasai roh. Dia berada di dalam tahta hadirat Tuhan. Dan dia lihat saudara kemuliaan Allah. Ayat 4, tolong dislaidkan. Dan di sekeliling situ ada 24 tahta. Di tahta itu ada 24 tua-tua. Nanti kita balik ke situ ayat 5. Itulah ketujuh roh Allah. Saudara, kuasa Roh Kudus. Saudara, di tahta Tuhan bergerak dengan kuat. Makanya kita harus terhubung dengan kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang menghubungkan kita dengan tahta Tuhan. Ini ayat 4. Kemudian ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-6. Ayat 9, 10. 9, 10 ya. Tahan di sini. Saudara lihat apa yang ada di hadapan tahta. Puji-pujian, hormat, syukurmu tidak berhenti di sini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ya saudara, ku selalu sembahmu. Saudara lihat, pujian itu naik di hadapan tahta, diterima di hadapan tahta. Pujian yang sungguh-sungguh dari hatimu. Saudara, Alkitab bilang ada puji-pujian. Ketika saudara berlutut menyembah, saudara hormat kepada Tuhan, Alkitab berkata saudara ucapan syukur. Apalagi di tengah masalah saudara bilang terima kasih. Wow, luar biasa. Apalagi di tengah persoalan saudara bilang thank you Lord. Di tengah kehilangan saudara bilang terima kasih Tuhan. Wah saudara lihat, ini yang naik di tahta. Ini yang ada di tahta Tuhan. Makanya kita tidak boleh menyembah main-main. Kita tidak boleh saudara main-main. Kenapa saudara? Karena ini semua Tuhan terima di hadiratnya. Alkitab bilang ayat selanjutnya. Ini yang saya mau maksudkan. Ayat 10. Saudara tadi di ayat 5 kembali bicara 24 tua-tua di tahta Tuhan. Kembali bicara saudara, ini adalah sebuah dewan musyawarah. Ini saudara tadi dikatakan diulang lagi 24. Mari kita lihat Daniel pasal 7 ayat 9. Daniel pasal 7 ayat 9. Daniel 7 ayat 9. Ya. Ya. Ayat selanjutnya. Alkitab bilang selaksa kali, 10.000, berlaksa-laksa, 10.000 kali 10.000 kali 10.000, tidak terhitung. Kalau hitung dengan kalkulator hang. Saudara, kemuliaan Tuhan. Saudara, Alkitab bilang lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara, ada sidang ilahi di tahta Tuhan. Itulah yang sebabnya Yeremia bilang, sekiranya engkau ada di dalam dewan musyawarahnya Tuhan, engkau sedang diundang, sedang dibuka kitab. Ini ada kata pengadilan. Pengadilan itu ada hakim. Hakim akan memutuskan, saudara ya, untuk sebuah ketentuan hukum yang bersifat legal, dijamin dengan undang-undang.
Dan orang-orang yang ada di sana, 2 minggu lalu saya mengatakan, orang-orang yang ada di sana bukanlah orang yang sembarangan, yang bisa bersuara, betul? Mulai dari juri, mulai dari jaksa, ya saudara, mulai dari saudara itu penuntut umum, jaksa, ya saudara, saksi-saksi, mereka disumpah. Tidak boleh sembarang orang hadir, saudara ya. Untuk apa? Ketika sesuatu saudara ini legal, harus termaterai. Itulah sebabnya Alkitab bilang, siapa yang boleh hadir di sini? Kenapa? Karena di sini ada sebuah penetapan. Nah, mari kita lihat satu penetapan. Di dalam satu Raja-Raja pasal 22. Satu Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang ke-19. Mari kita lihat. Ini penetapan apakah Ahab mati atau masih diberi kesempatan. Ini mereka rundingkan. Saudara, 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Perhatikan saudara, ketika Tuhan duduk di atas tahtanya, Tuhan sedang mengundang gereja, bagian kedua, untuk hadir dalam sidang ilahi. Ada sebuah ketetapan yang akan Tuhan buat. Terus, ya, terus, satu roh. Saudara perhatikan, pada 3 tahun lalu, kalau saudara baca, Ahab ini nanti sebentar kita lihat, Ahab ini tewas. 3 tahun lalu Ahab pernah diampuni. Pada waktu itu Ahab, saudara, dia meraju karena dia ingin kebun anggur Nabot. Ya, dia pulang di rumah, dia merajuk, dia murung, dan Isabel istrinya begini, "Say, kiapa? Kenapa kita mau beli ini kebun anggur tuh Nabot, pegagas sekali DP anggur dia nak mau kasih." Dia bilang apa? Berdosa kita mau jual panganan, karena Ahab itu terkenal raja yang jahat. Lalu Isabel bilang, "Tidur Josai, nanti kita urus. Mami urus." Mami urus, mami sewa itu 2 pendusta. Iya, ini saudara raja. Tapi DP karakter, saudara ya, karakter anak-anak. Bayangkan raja pakai maraju no. Saudara ya, dia harus apa yang diinginkannya harus, walaupun itu salah. Ini saudara ya, salah tapi dia ingin, dia merajuk. Isabel bilang sudah, karena Isabel biasa aja ator-ator segala sesuatu yang nyendak war, Isabel aja ator. Saudara ya, iya termasuk Ahab dia ator. Dan Alkitab berkata itu roh. Dan Alkitab berkata hari itu Isabel sewa 2 orang bersaksi dusta kong. Mereka lempar batu, Nabot tewas. Datanglah saya potong ceritanya ya. Datanglah Isabel bilang, "Saya jangan menangis deh. Napa? Tu kobong so pangana. Tu Nabot yang mana sudah, tak so urus. So game dia." Hari itu. Iya saudara. Hari itu ini saudara dua-dua. Suami istri tidak takut Tuhan. Harusnya kalau suami begitu, istri bilang, "Jangan say. Nganakan so ada banyak. Siapa yang mau suka orang punya." Tapi ini Isabel sama gilanya dengan suaminya. Saudara, atau ketika istri bikin salah suaminya ingatkan, "Ma, jangan begitu. Itu melawan firman." Amin. Ya saudara, jadi saling mengingatkan. Suami dan istri, saya dan saudara harus saling mengingatkan. Ketika papi buat salah, mami ingatkan, "Papi, jangan begitu." Mengampuni. Ya, jangan mami bilang, "Papi, mami ada orang marah." Papi bilang, "Tunggu, papi sapu." Oke, mami dari belakang. Ya, iya saudara. Dan ketika papi, terus papi. Akhirnya polisi angka. Kejadian di Manado pernah begitu.
Iya, dia parang itu tetangganya. Karena tetangganya ada meledek istri. Dan istrinya ditemukan di mana? Sedang memberi semangat kepada papinya. Sapu papi, sapu, akhirnya dua-dua masuk penjara. Yang ada di Kingdom Vision. Amin. Kalau papi sama mami ikut, papi ingat dosa, papi pulang, kasihan papi pulang. Isabel ininya, Isabel tenang, mami urus. Alkitab bilang hari itu, saudara, 1 Raja-Raja 21 ayat 19. Ayat 18, 19. 17, 18, 19. Tolong Ibu Lisa. Ya. Ayat 19, terus. Alkitab bilang begini, di tempat di mana anjing menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Eliapi bilang, hari itu, saudara ya, Tuhan kasih firman. Tuhan kasih firman. Dan apa yang Ahab lakukan? Takut Ahab. Dia ayat 28, 29. Ayat 27, 28, 29. Saudara lihat. Ia mengoyakkan. Ayat selanjutnya. Ayat 29 lanjut multimedia. Saudara lihat hati Tuhan. Tuhan bilang apa? Karena Ahab sudah merendahkan diri, aku tidak akan mendatangkan malapetaka. Yang tadi yang mau dibunuh sudah jadi juga. Jadi ada malapetaka, baru dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas. Kenapa? Merendahkan diri. Saudara, berapa lama Ahab bertobat begini? Alkitab membuka tadi 22 ayat 1. 22 ayat 1. 1 Raja-Raja 22 ayat 3 tahun lamanya. Nah, baru tuh kisah tadi tuh orang baca. 3 tahun lamanya Ahab bertobat cuma temporer. Ahab bertobat cuma ada waktu tertentu. DP lanjut. Saudara, waktu mau perang, saudara ya, dia panggil itu nabi-nabi palsu. Nabi-nabi bilang sudah maju mau untung. Datanglah Mika bin Imla. Mika bilang dah, telah kulihat ada tahta Tuhan. Sidang ilahi sudah dibuat. Engkau harus dihukum karena engkau sudah berubah. 3 tahun lalu engkau pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi sekarang tidak lagi. Penetapan sudah dibuat. Palu, Sotoki, Ahab harus tewas. Saudara, indikasi dalam Tuhan. Itulah sidang ilahi. Itulah sebabnya ketika Tuhan mau menghabiskan Niniwe, orang Niniwe, Alkitab bilang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi saudara tahu, itu cuma beberapa tahun. Nahum pasal 3 ayat 1 membuktikan. Yuk kita lihat. Nahum pasal 3. Ayat 1. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perempasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Ayat 4 loncat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Ayat 7. Serta berkata, Niniwe sudah rusak. Saudara, ada kitab Yunus, kemudian ke sana ada Nahum. Jadi Niniwe kan sempat bertobat, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tuhan ampuni. Tapi cuma beberapa tahun. DP berapa tahun, ulang Niniwe bikin kelakuan. Kali ini lebih gawat. Kali ini lebih bahaya. Kali ini lebih dahsyat. Dan Tuhan berkata, Niniwe, keputusan sudah dibuat. Ayatnya yang ke-15. 15. Di sana
api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau. Sampai di sini jatuh orang baca. Saudara, Ahab pernah diampuni, tapi Ahab tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Ahab kambuh lagi. Saudara, Niniwe keputusan sudah dibuat. Dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan. Tapi karena ada orang yang berdoa, Niniwe diampuni. Tapi Niniwe tidak setia dengan pertobatannya. Tuhan musnahkan Niniwe. Ada api Tuhan turun, ini dah. Di sana api akan memakan habis. Saudara, saya dan saudara hari-hari ini harus masuk dalam sidang ilahi. Karena penetapan atas kota-kota, penetapan atas Bitung, saudara akan segera Tuhan buat. Saya meyakini ada sesuatu hal ketika saya dan saudara berdoa. Dan biarlah Tuhan tetapkan kota Bitung diampuni, kota Bitung disembuhkan, kota Bitung dipulihkan. Asalkan ada orang yang naik dalam dewan musyawarahnya Tuhan. Kenapa? Karena ketika tahta Tuhan ada, saudara, sesuatu sedang ditetapkan atas keluargamu, atas rumah tanggamu. Saudara ingat ketika tulah menimpa, ya saudara, sudah terlanjur menimpa. Menimpa siapa? Menimpa orang Israel. Bilangan 16 ayat 47. Lima menit saya selesai. Yuk kita baca. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah jemaat itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara udus, jadi ada tulah. Lalu dibumunya ukupan, diadakan pendamaian bagi bangsa itu. Ayat 48. Berhentilah tulah itu. Jadi tulah sudah mulai. Tapi karena ada Harun bawa itu mesbah, pembakaran ukupan, minta pengampunan, minta pendamaian. Alkitab bilang berhenti tulah itu. Walaupun sudah ada yang mati. 49 bilang 49. Dan mereka yang mati kena tulah ada 14.700 orang. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Jadi tulah sudah ditetapkan harus. Tapi saudara, ada orang yang cepat-cepat. Ini kan 2 juta orang. Tulah langsung berhenti. Saudara ingat, saudara, begitu banyak orang yang berdoa ketika banjir sementara ya. Di mana? Di Manado. Kita berdoa, melakukan pendamaian, melakukan, dan kita mulai deklarasi, hujan berhenti, hujan berhenti, hujan berhenti. Kami minta di dalam nama Yesus, hujan berhenti, hujan berhenti. Karena ada orang yang melakukan pendamaian. Waktu itu hujan turun belum 1 hari. Kalau taruhlah 1 hari full. Ya saudara, Alkitab berkata pada zaman Nuh 40 hari hujan tidak berhenti. Ini saudara baru 1 hari, saudara bayangkan itu Manado. Tapi ada orang yang lari seperti Harun. Alkitab bilang dalam ayat 50, udah sementara ini, sementara, cepat datang, cepat datang. Oh Tuhan ampuni kasihan, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Dan Alkitab berkata, saudara, Alkitab bilang apa? Coba kita mundur ayat 4. Bilangan 16 ayat 49. Mundur. Mundur 48. 47. Saudara lihat, ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang hidup. Di belakang soal mati. Tapi dia berdiri di antara orang hidup. Saudara, dia bilang, Tuhan, Tuhan, yang jangan, ampuni Tuhan, ampuni. Saudara, dia berdiri di antara manusia. Tuhan dan manusia. Saudara dan saya, kita diundang dalam doa 40 jam. Berdiri di antara keluargamu, berdiri atas kota ini. Mungkin keputusan sudah dibuat kemarin, toh berapa minggu lalu gempa 7,1. Cepat-cepat orang berdoa, cepat minta pendamaian. Orang doa malam, orang doa sampai pagi. Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Walaupun di Talaut ada 1 rumah, toh tembok roboh, ada fasilitas yang rusak tapi tidak seberapa. 7,1. Bayangkan saudara, kita bersikap seperti Harun. Mundur 47. Maka Harun mengambil perbendaraan seperti yang dikatakan Musa. Dibubuhkannya lah ukupan. Inilah mesbah. Itu ada bara. Di mana di bara itu ada darah.
kita minta pengampunan Kristus. Walaupun sudah ada korban, tetapi bayangkan kalau sampai saudara tidak ada Harun dan Musa, bisa mati semua bangsa itu. Kita berada di sidang ilahi. Saudara, ketika Tuhan memberikan firman ini beberapa waktu yang lalu, dan ketika kita melihat di dalam Alkitab, saya percaya dan saya merasa ada penetapan Tuhan atas kota kita. Ada penetapan Tuhan atas bangsa kita dan Sulawesi Utara. Kenapa Tuhan memberikan firman ini? Kita mendapatkan informasi dari surga. Ketika hari itu kita duduk 20 jam. Tuhan memberikan bocoran. Karena Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Amos 3 ayat 7, ya. Amos 3 ayat 7, tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya. Ada sebuah penetapan yang akan Tuhan kerjakan atas kota kita. Dan Tuhan bilang, kenapa saudara? Tuhan itu saudara ajaib. Ketika mau menghabiskan Sodom dan Gomora, Tuhan berharap saudara Abraham berdiri. Betul? Kenapa dia mesti sampaikan kepada Abraham? Karena dia tahu Abraham tidak akan tinggal diam. Dan itu membuat ada pengampunan bagi keluarga Abraham. Saudara, saya dan saudara ingin open heaven. Saudara dan saya lihat kitab Yeskiel. Yeskiel lihat itu surga seperti Bauni TV. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka. Saya bilang, Tuhan betapa mudahnya. Ini Yeskiel mendapatkan langit terbuka. Tuhan bilang, asal kamu jadi penjaga bangsa. Yeskiel 2 berkata, engkaulah penjaga Israel. Yeskiel 33 ayat 3 berkata, aku menetapkan engkau sebagai penjaga bangsa. Maukah engkau jadi penjaga bangsa? Selama engkau menjadi penjaga bangsa, open heaven jadi atasmu. Saudara lihat, dia melihat itu saudara surga, kemuliaan Tuhan, kembalinya kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah penjaga bangsa. Yeskiel 33. Nah, kita baca dulu ini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nabi yang bagaimana? Hamba Tuhan yang bagaimana? Gereja yang bagaimana? Yang terhubung dengan ruang tahta. Sebelum Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan rilis dulu. Tuhan kasih bocoran. Lewat apa Tuhan bicara? Alkitab bilang, ketika Roh Kudus tercurah, teruna-teruna mendapat penglihatan, mendapatkan mimpi, mendapatkan suara Tuhan. Ada yang dapat mimpi air datang. Amin. Ada yang dapat penglihatan, ada yang dapat suara Tuhan, ada yang dapat firman Tuhan. Itu cara Tuhan berbicara untuk memperingatkan umat Tuhan. Cepat, 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 cepat. Apa yang harus kalian kerjakan? Cepat. Karena apa? Aku akan melakukan sesuatu atas satu bangsa. Nah, Tuhan mau kasih tahu, Tuhan Allah tidak akan pernah bikin sesuatu tanpa beritahu dulu keputusannya kepada hamba-hambanya. Termasuk mau buat sesuatu dalam keluarga kita, Tuhan pasti akan kasih tahu. Walaupun kadangkala kita semua kurang peka. Cuma itu. Makanya saudara saya dan saudara bergaul dengan Tuhan. Saudara ya, supaya kita juga mengerti. Kita bilang, Tuhan kasihan orang kadangkala tidak mengerti. Pesan Tuhan, suara Tuhan sudah dinyatakan. Sebelum corona kan ada yang sudah dapat mimpi. Tapi orang bilang, mimpi apa seperti ini? Kenapa saudara? Mimpi gereja-gereja ditutup, KKR tidak bisa. Saudara ya, kemudian terjadi apa di rumah sakit. Itu 1 bulan sebelum corona. Karena orang berpikir ini mimpi aneh. Mana ada mungkin gereja mau ditutup. Tapi ternyata jadi. Tanda Tuhan tetap berbicara atas gereja. Inilah waktunya saya dan saudara berdiri, saudara, atas bangsa ini. Kenapa? Tuhan mau beritahu sesuatu. Tuhan mau nyatakan sesuatu. Tuhan mau tetapkan sesuatu. Saudara, jangan sampai Tuhan tetapkan, tetapi Tuhan berkata, Yeskiel 22 ayat 30, aku mencari seseorang untuk mendirikan tembok, tapi aku tidak menemuinya. Sudah tidak ada lagi orang yang berdiri, ya. Aku mencari di tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan musnahkan, tetapi aku tidak menemui. Tuhan bilang, kalau ada aja satu orang, kita tidak akan musnah. Jadi pemusnahan tetap jalan.
Saudara, ini bukan cuma saudara, kita juga. Saudara ya, saya juga. Torang bertobat, mesti tetap. Jangan seperti Niniwe. Ya saudara, saya baca, kesiang tuh Niniwe cuma berapa tahun, habis itu so kambu ulang. Akhirnya Niniwe kena api juga. Aduh kasihan nih Ahab, pertama Tuhan so ampuni. Mar cuma 3 tahun kote Ahab. DPH tahun keempat, Ahab so kembali lagi kepada dosa yang sama. Itulah sebabnya penetapan Tuhan, Ahab harus tewas. Darahnya dijilat anjing sesuai dengan firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengampuni Ahab. Makanya saya dan saudara harus tetap dalam pertobatan. Jangan kembali ke hidup yang lama. Jangan kembali, karena pada saat kita kembali, kaget penetapan Tuhan turun. Nah hari ini menjadi pesan bagi kita. Mari kita berdiri. Kita berada di sidang ilahi. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai apa? Ayat terakhir, Yeskiel 33 ayat 3. Ayat 2. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas negeri dan bangsa negeri itu, mengambil seorang dari mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Ayat 3. Dan penjaga itu melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniupkan sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Saudara, itu judulnya apa? Tugas Israel. Tugas Yeskiel sebagai penjaga. Saya dan saudara adalah penjaga bangsa. Kita punya otoritas, Tuhan kasih. Itulah yang dikatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat. Kalau kita bermohon kepada Tuhan, karena Tuhan yang kasih otoritas, Tuhan akan kabulkan. Kita bermohon, Tuhan ampuni Kota Bitung, Tuhan ampuni Manado, Tuhan kabulkan. Karena Tuhan telah lantik saya dan saudara menjadi penjaga. Karena Tuhan telah tetapkan kita, dan Tuhan akan dengar doa-doa kita. Itulah sebabnya saya dan saudara harus menjadi apa di sini dikatakan batu karang, jemaat. Saudara, izinkan saya satu ayat lagi saya ingat, Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Ayat 23. Saudara, inilah jemaat ini, eklesia. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Orang yang naik di dalam sidang ilahi, aktivitas ilahi, namanya harus terdaftar. Peperangan di alam roh harus terdaftar. Kenapa? Itulah sebabnya saudara ingat anak-anak Skewa. Mereka usir setan. Iblis bilang begini, sapangananya terdaftar? Ya Paulus aku kenal, Yesus aku ketahui. Engkau mencoba mengusir aku, engkau tidak terdaftar. Makanya Yesus bilang Lukas 10 ayat 20. Berbahagialah jika namamu terdaftar. Ada daftar. Nah, karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar. Ini bicara hidup kekal, tapi yang pertama ini bicara otoritas. Engkau sedang bermohon untuk bangsamu, engkau sedang bermohon untuk negaramu. Ketika namamu terdaftar menjadi jemaat eklesia, jemaat yang sulung, jemaat yang dimana alam maut tidak akan menguasainya. Di situ engkau diberikan power dan kuasa. Di situ Tuhan dengar doa saya dan saudara. Itulah sebabnya bagi yang belum terdaftar, mendaftarkan diri. Amin. Bagaimana cara mendaftarkan diri? Bertobat, cari Tuhan. Engkau mendaftarkan diri, yang di mana? Di kerajaan Tuhan. Ya saudara, itu DP cara. Bertobat, sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, tinggalkan amarah, tinggalkan saudara segala sesuatu yang tidak berkenan. Karena orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Dua-duanya akan masuk di dalam celaka. Saudara ya, bagaimana orang mau usir setan? Ya saudara, orang juga, saudara kelakuannya masih kurang sama. Makanya itu setan bilang, ngana mau usir pak kita? Dia gagai itu Skewa.
7 orang. Saudara, kenapa? Karena nama orang-orang ini tidak terdaftar. Terdaftar di sini bukan jemaat mendaftar Panina, bukan saudara. Tapi kalau ada yang mau ya silakan. Tapi terdaftar di sini adalah maksudnya saya dan saudara meninggalkan dosa. Kita bertobat, kita terdaftar di sorga. Amin. Jadi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari dengar dengan baik. Libatkan diri saudara dalam doa 40 jam. Tanggal 2 17 jam, tanggal 3 17 jam, tanggal 4 6 jam. Kita akan masuk dalam sidang ilahi. Kita akan bawa kota ini, negeri ini, sanak saudaramu. Dan kita lihat sesuatu yang baru akan Tuhan tetapkan. Saudara, sesuatu yang bahkan tidak bisa diubah. Itulah sebabnya. Saudara ingat Esther. Itu kan sudah bisa diubah. Undang-undang Media Persia sudah mencap ketetapan. Waktu itu di dunia. Saudara, Raja Asveros sudah menetapkan akan dibunuh, dibinasakan, tanggalnya sudah ada. Bulan 12, tanggal 13, orang Israel itu harus dirampas, dibunuh, dipunahkan. Saudara, dimatikan. Mulai dari anak-anak, bayi dalam kandungan, semuanya. Ketetapan Media Persia tidak bisa diubah. Makanya Esther bilang, aku akan masuk dalam sidang ilahi. Kalau aku harus mati, aku siap mati. Dia masuk ke sidang ilahi dalam apa? Doa puasa Esther. Dia tahu Ahasveros tidak bisa ubah undang-undang. Tapi Tuhan yang dia sembah bisa merubah ketetapan. Ketetapan mungkin sudah dibuat. Hukuman dijatuhkan atas kota kita. Hukuman dijatuhkan atas keluarga kita. Ya saudara, tetapi engkau dan saya melihat Esther. Ketika dia masuk dalam doa puasa Esther, ketetapan yang tidak bisa diubah bisa berubah. Terjadi malah pembalikan keadaan. Dari kutuk menjadi berkat. Dari kematian menjadi kehidupan. Oh saudara, dari kepapaan menjadi orang tertinggi, orang yang berpangkat. Satu bangsa dipulihkan ketika ada orang yang siap masuk sidang ilahi, berapapun resikonya. 2, 3, 4 sekalian doa puasa Esther. Saya percaya kehidupan jemaat akan ada banyak yang berubah. Saya meyakini ketetapan yang surga buat adalah ketetapan yang mulia, yang agung, yang Tuhan rencanakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita.